sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Apa kabar pemirsa? Tadi kita sudah lihat bersama video renungan yang mengingatkan kita betapa pentingnya memprioritaskan kesehatan kita. Senang sekali saya Aditya Herpavi bisa kembali menemani Anda semua. Saat ini pemirsa banyak yang mengalami masalah kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat tinggi. Tapi Anda jangan khawatir karena di Go Healthy kami akan berikan solusi cara tepat untuk hidup sehat. Pemirsa, kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang punya masalah kesehatan. Hadir ke Go Healthy ingin berkonsultasi dan mau mendapatkan solusi tentunya. Langsung saja kita sapa Bapak Bambang. Apa kabar Pak Bambang? Sangat baik Mas Adi. Sangat baik. Iya. Pak Bambang sekarang kesibukan hari-harinya apa ini Pak? Saya saat ini kan saya udah pensiun ya saat Sudah ini. pensiun? Sudah pensiun. Jadi kegiatan saya tuh hanya untuk keluarga pengajian sama putus anak saya kan buka usaha di rumah. Maaf, boleh tahu sebelumnya Pak Bambang memiliki profesi apa? Saya tuh karyawan bank Pak. Bank swasta. Di perbankan Di perbankan. Baik, nah Pak Bambang sebelumnya kita sudah menyimak bersama-sama ada video profil potret kehidupan masyarakat modern. Kalau pendapat dari Pak Bambang sendiri melihat video tersebut bagaimana? Untuk kesehatan tuh itu sangat penting Pak sebenarnya. Sangat penting sekali. Kalau untuk kehidupan saat ini. Karena apa? Karena kan saya juga dulu pernah mengalami mencari uang mencari uang terus-menerus, tapi kesehatan saya makin terpuruk. Ya, ini sangat penting sekali untuk kita simak bersama-sama ya pemirsa. Tapi Pak Bambang, kita tidak hanya ngobrol berdua, karena sudah hadir dua orang praktisi kesehatan yang akan memberikan penjelasan begitu jelasnya seputar kesehatan atau kondisi kesehatan dari Pak Bambang. Kita sambut ya, ada Mbak Rita dan juga Mbak Preti. Apa kabar? Kabar sehat, kabar baik. Kabar baik, salam sehat untuk kita semua. Oke, dan pemirsa, saya mau ngajak pemirsa untuk melihat bagaimana riwayat kesehatan Pak Bambang. Kita simak video profil beliau berikut ini. Bambang Pamesubudi. Menjelang masa lansianya ini, ia berharap kesehatannya bisa segera membaik. Apalagi dalam waktu dekat, ia akan pergi untuk menunaikan ibadah haji. Bambang bercerita, kepalanya sering terasa pusing dan tidak nyaman di badan. Ketika tensinya dicek, ternyata tekanan darahnya sudah tinggi. Sejak itu, Bambang memang sudah rutin mengkonsumsi obat hipertensi. Namun seiring bertambahnya usia, ia jadi mengalami masalah kesehatan lain. Beberapa kali, Bambang dirawat di rumah sakit karena mengalami perdarahan di saluran cerna. Dengan gejala berupa kotorannya tampak berwarna hitam, sehingga ia harus ditransfusi sebanyak 6 kantung darah. Dan dalam beberapa tahun terakhir ini, ia diketahui memiliki kadar asam urat yang tinggi. Kedua tangannya pun sering terasa kebas dan kesemutan. Kalau riwayat kesehatan saya itu ada beberapa ya. Yang pertama tuh hipertensi, kedua asam urat, ketiga tuh nyeri saraf di punggung sampai ke kaki. Bambang berharap bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah kesehatannya. Kita akan bermain benar atau salah ya pemirsa. Konsumsi jamu ilegal berdampak buruk pada kesehatan. Jawabannya benar atau salah? Itu benar sekali Pak Adi.
Benar sekali. Atas dasar apa Bapak bilang? Karena menurut pengalaman saya, waktu saya dulu masih bekerja, Baik. badan saya capek, pulang malam, saya minum jamu. Maaf, ini yang Bapak konsumsi ini memang jamu bermerek atau racikan atau apa? Saya hanya minta sama mereka bikin jamu untuk kesegaran badan. Itu. Saat itu efeknya apa yang Bapak rasakan? Segar, Pak. Saat Tidur itu? juga nyenyak, badan juga fresh. Maka dari itu Bapak konsumsi secara rutin? Secara rutin. Berkala? Berkala, Pak. Nah itu udah sekian tahun tuh baru dampaknya itu terasa sekali, Pak, di badan itu. Apa tuh yang Pak yang dirasakan? Yang saya rasakan itu jadi pendarahan di pencernaan badan ya, pencernaan tubuh. Pencernaan saluran cerna Saluran atas. cerna, iya. Ditandai dengan Dengan BAB itu warna hitam, kayak aspal. khas sekali. Oh, Lalu aduh. Pak, waktu itu Waktu saya bagaimana tuh periksa itu ceritanya? habis saya itu 5 sampai 6. Waduh, 5 sampai 6 padahal normalnya harusnya 12 sampai 15 ya Jalan pemirsa. itu susah jalan tuh kayak napas sesak, Pak. Berarti Sesak sampai napas. transfusi darah dong. Iya, Pak? sampai transfusi darah. Total berapa kantong, Pak? 5 sampai 6 kantong itu. Nah, jadi pernyataan konsumsi jamu ilegal berdampak buruk pada kesehatan memang merupakan pernyataan yang benar dan Bapak sudah merasakan. Iya. Dan menariknya tadi Bapak katakan bahwa ketika setelah konsumsi langsung terasa bertenaga Wah, gitu ya, segar terasa sekali segar. badan. Ini Benar, Ibu. agak aneh loh pemirsa, kalau ada makanan dengan serta-merta segera memberikan manfaat yang begitu tingginya patut dipertanyakan. Apalagi memang tadi Bapak mengkonsumsinya tidak tahu itu kandungannya apa, mereknya apa, wujudnya apa. Sudah dalam berbentuk racikan. Iya. Nah pemirsa, jamu ilegal seperti yang dikatakan tadi bahwa yang dikatakan jamu ilegal itu tidak memiliki izin BPOM. Jadi tidak legal, memang tidak ada izinnya. Dan yang kedua bisa jadi mengandung bahan kimia obat. Dan kita nggak pernah tahu komposisinya apa. Jadi kalau itu yang terjadi, maka sudah pasti tidak ada jaminan keamanannya, tidak ada jaminan manfaatnya, juga tidak ada jaminan kualitasnya. Dan kemudian kalau mengandung bahan kimia obat, kalau kita konsumsi tanpa indikasi, nah ini bahayanya bisa merusak tubuh justru. Dan kemudian jika tidak tepat dosis, tidak tepat aturannya, maka itu akan merusak kesehatan, mengganggu banyak sistem organ. Biasanya gangguan-gangguan yang terjadi itu dimulai dari gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan tingkat ringan ya, mual, sampai kemudian tingkat berat pendarahan yang tadi Bapak alami. Bisa juga berdampak kemudian pada pernafasan, penurunan imunitas, bahkan merusak organ-organ vital yang bertugas untuk detoksifikasi, misalnya organ hatinya mengalami penurunan fungsi, organ yang bertugas untuk melakukan filtrasi seperti ginjal menurun fungsinya. Nah, jadi pemirsa jangan pernah lakukan konsumsi jamu ilegal. Apapun yang akan masuk ke mulut kita harus kita ketahui dulu sudah ada izinnya atau belum, apa komposisinya, ingredientnya, dan apakah zatnya memang kita butuhkan atau tidak. Sekali lagi ya pemirsa, bahwa mengkonsumsi jamu ilegal yang dimaksud di sini adalah jamu yang belum terdaftar resmi, ini dapat berdampak buruk pada kesehatan. Jawabannya adalah benar. Tadi saya sangat tertarik dengan topik pembahasan sebelum kita bermain benar atau salah, bahwa Bapak sampai merasakan dampak yang mengganggu ya Pak ya. Iya. Tadi BAB-nya sampai, maaf, warnanya sampai Hitam kayak aspal ya. kayak aspal. Ini boleh dilanjutkan Pak? Tadi masih terpotong Iya. itu Pak. Saya kan BAB, maaf ya. Iya. BAB, itu kok saya kaget, itu kok keluar seperti aspal. Saya konsultasi dong ke dokter dong. Mereka bilang itu, wah ini pendarahan nih, Bapak itu dulu deh, dicek dulu segala macam. Begitu cek, wah ini kok udah turun, itu HB-nya udah mulai ini. Aku disuruh. Jadi yang dimaksud seperti aspal ini lebih cair dan warnanya benar-benar kehitaman. Kenapa sih warnanya bisa hitam? Karena perdarahannya berasal dari saluran cerna atas. Di lambung kita ketika dia mengalami luka berdarah, dia akan teroksidasi dengan enzim-enzim yang dihasilkan oleh saluran pencernaan sehingga berubah warnanya dari warna merah jadi warnanya kehitaman. Bayangkan kalau sekali keluar saja darah kita tuh ikut keluar banyak. Lalu kalau misalkan BAB kehitamannya ini 2-3 kali, pasti kita mengalami kehilangan darah. Akhirnya ditandai dengan HB yang menurun. Nah, ini kalau tidak ditangani sesegera mungkin nyawa ancamannya. Ya betul. Tapi masalah kesehatan lain gimana Pak? Misalnya tekanan darah Bapak, kondisinya normal atau gimana? Kalau untuk saat ini sih agak turun naik ya, itu dari 165 sampai 190. Dan itu angkanya tinggi sekali dong ya. Nah ini kita melakukan pemeriksaan
pemeriksaan sebelum masuk ke ruangan ini ya Pak, kita bisa lihat bahwa tekanan darah Bapak adalah 197/95. Ini tinggi sekali karena normalnya hanya 120/80. Nah, kemudian berikutnya ini juga ada ya, Mbak. Asam uratnya juga tinggi ya, di mana pada pria itu kita jaga kadar optimal di bawah 7 dan sekarang Bapak ada di angka 8,7. Berarti tensinya sudah sangat tinggi ya, mencapai hipertensi kegawat daruratan ditambah dengan asam urat yang begitu tinggi. Sekarang kebayang nggak sih Pak, sebenarnya pembuluh darah Bapak sekaku apa, sekental apa darah tersebut? Yuk kita sama-sama lihat yuk. Di sini saya punya perbandingan ilustrasi antara darah yang kental dengan darah yang normal. Aliran darah yang normal itu yang terpisah satu dengan yang lainnya Pak. Dia jalannya lancar, nggak mampet-mampet Pak. Sekarang kalau Bapak tensinya tinggi, asam uratnya tinggi, ditambah lagi Bapak pernah memiliki riwayat kolesterol tinggi, aliran darahnya itu gak normal. Dia cenderung menempel satu dengan yang lainnya. Bisa dibayangkan jalannya lebih lambat ya Pak ya. Karena nantinya darah yang kental ini dapat membentuk gumpalan darah yang kita sebut dengan trombus. Gambarannya seperti demikian Pak. Tuh bisa dilihat ya. Ketika dia nyumbat, aliran darahnya terhenti Pak. Nah, ini yang kita hindarkan jangan sampai terjadi, kita cegah. Karena kalau dia nyumbatnya di pembuluh darah otak, terjadilah stroke sumbatan. Nyumbatnya di pembuluh darah jantung, jadinya serangan jantung, Pak. Nah, teknologi laser sendiri bisa dilihat laser merah, sinar biru, dan sinar kuning nantinya akan membantu menguraikan gumpalan darah sehingga aliran darah dapat berjalan dengan lebih baik, komplikasi bisa kita hindari, dan juga bisa membantu proses pemulihan dengan lebih baik. Jadi teknologi laser ini pelengkap gaya hidup kita pemirsa yang digunakan di pergelangan tangan kiri, di mana 3 sinar laser ini akan masuk ke lapisan kulit kita dimulai dari lapisan epidermis, ke dermis, hipodermis, dan kemudian sampai ke pembuluh darah. Nah, ketika berada di pembuluh darah, laser ini akan menstimulasi dinding pembuluh darah untuk memproduksi nitrit oxide. Ini mempunyai tugas utama di dalam pembuluh darah kita adalah melenturkan pembuluh darah, melebarkan pembuluh darah, melancarkan aliran darah. Jadi pemirsa yang memiliki masalah sama nih, yang tekanan darahnya tinggi, yang asam uratnya tinggi, atau kadar gula darahnya yang tinggi, atau kadar lemak darahnya tinggi, selain melakukan gaya hidup sehat, di dalamnya harus dilengkapi juga dengan penggunaan teknologi laser. Nah, pemirsa, ayo sekarang juga gunakan dokter laser atau IQ laser dari Gogomol karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Kembali saya jelaskan ya, spesifikasinya jadi ada 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah kita. Penggunaan doktrin dokter laser bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Dokter laser atau IQ laser hanya tersedia melalui call center. Pastikan nomor teleponnya sesuai yang ada di layar kaca Anda, di website resmi, di official marketplace, dan showroom resmi di Alam Sutra. Pemirsa, guna memberikan kualitas layanan terbaik dan memastikan keaslian produk, Gogomol tidak melakukan layanan kunjungan ke konsumen dan tidak membuka counter-counter di mall. Jika pemirsa mendapatkan dokter laser atau IQ laser yang asli dari Gogomol, Anda bisa mendapatkan layanan konsultasi gizi, konsultasi kesehatan, juga webinar dengan para praktisi kesehatan kami. Anda juga berkesempatan bergabung dalam komunitas Go Healthy. Garansi spare part bukan hanya 6 bulan, tapi 1 tahun. Biaya servis gratis. Anda akan dibantu dengan tim call center dan teknisi yang berpengalaman. Semua yang saya informasikan tadi hanya Anda dapatkan di Gogomol, tidak ada di tempat lain. Jadi pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau IQ laser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomol. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Pemirsa, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Bambang seputar kesehatan atau masalah kesehatan yang sedang dirasakan oleh Pak Bambang. Saya masih penasaran, Pak. Apalagi keluhan-keluhan yang sampai saat ini Pak Bambang masih kerap temui? Untuk keluhannya saat ini Mas Adit yang saya alami ini, itu saya ada nyeri di pinggang,
pinggul, kaki sampai ke betis. Nyeri ini selalu atau datang tiba-tiba atau tidak menentu, Pak? Tidak menentu. Kalau saya udah aktivitas, sekarang saya lagi bawa kendaraan mobil Baik. atau motor atau jalan, itu kalau udah terlalu lama itu nyeri. Sesakit apa, Pak? Waduh, luar biasa, Pak. Luar biasa sakit sama sekali itu. Mas Sampai Bapak tidak bisa bergerak? Iya, sampai tidak bisa bergerak. Bapak pernah melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter spesialis saraf sebelumnya? Oh, pernah. Pernah. Saya Tapi pernah. berapa tahun yang lalu? Itu beberapa tahun yang lalu ya, waktu saya masih bekerja ya, sebelum pensiun. Waduh, itu berapa tahun yang lalu, Pak? Sekitar Pertanyaan 4 saya. tahun yang lalu lah. Waduh. Tapi diagnosisnya apa Pak? Kata Itu dibilang tuh ada saraf ya. Intinya ada gangguan pada sistem saraf pusat yang ada di bagian tulang belakang. Iya, Betul ya, Pak ya? iya. Nah, sekarang kita mau kasih nih informasi tambahan yang mungkin cocok juga, Pak, dengan keluhan Bapak. Iya. Ini tahukah Anda pemirsa ya, tes jinjit untuk deteksi dini syaraf terjepit atau syaraf kejepit. Iya. Nah, ini bisa dijelaskan lebih lanjut nih ya. Kita Bagaimana langsung cara tesnya? praktekkan ke Pak Bambang ya. Pemirsa di rumah juga boleh contoh ya. Saya minta Pak Bambang untuk berdiri Ayo, Pak. dalam keadaan Kita tegak. berdiri. Mas Adit juga. Boleh. Yuk kita jinjit dulu yuk. Jinjit Pak. Jinjit? Jinjit tahan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang turun Pak. Ada beda gak Pak antara pinggang yang kanan dengan pinggang yang kiri pada saat Bapak berjinjit? Oh, ada, Bu. Ada, Bu. Apa yang dirasakan? Itu sebelah kanan ya. Ha-ha. Ada perbedaan dari yang kiri. Bedanya apa Pak? Itu kayaknya agak Ketarik? berat ya. Agak berat? Agak berat, sama agak kebas ya. Dan tadi juga terlihat ya pada saat berjinjit pun udah kelihatan gak stabil. Iya. Setelah itu kita lanjutkan. Coba Pak berjinjit Pak. Saya minta Bapak berjalan dengan keadaan berjinjit. Bisa ya Pak ya? Bisa. Bisa ya Pak ya? Ya. Ayo Pak, coba Pak jalan Pak. Balik muter lagi Pak. Ada perbedaan yang Bapak rasakan? Ada ya. Di sebelah Apa, Pak? kanan ya agak berat ya. Agak berat ya Agak Pak berat ya? sebelah kanan ya. Nah, jadi tes tersebut memberikan hasil yang positif apabila ada perbedaan yang dirasakan antara kanan dan kiri. Jadi kalau yang dirasakan lebih berat, ketarik, ada rasa nyeri yang menjalar, rasa seperti kesetrum, kebas, panas, dan lain-lain yang sifatnya ingat, menjalar dari pinggang sampai betis, sampai ke kaki. Curiga ada gangguan pada saraf pusat yang ada di tulang belakang. Dan gangguan ini bisa disebabkan oleh banyak hal sebenarnya. Yang pertama, gangguan pada bantalan tulang belakang. Lalu yang kedua adalah saraf terjepit. Lalu yang ketiga bisa juga disebabkan oleh hal-hal lainnya. Lalu apa yang perlu dilakukan ketika hasilnya positif atau ditemukan perbedaan antara kiri dan kanan? Pertama, konfirmasi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk konfirmasi diagnosis dan mendapatkan penanganan yang tepat. Lalu yang kedua adalah lakukan stretching berkala. Stretching ini kita sering sebut dengan traksi. Traksi bisa dinamis, bisa statis ya, terutama pada saat sebelum melakukan aktivitas lakukan traksi dinamis. Lalu yang ketiga pastinya perkuat otot di sekitar pinggang maupun kaki. Dengan melakukan itu semua harapannya adalah kita bisa menjaga jangan sampai mengalami gangguan yang lebih lanjut. Demikian Pak Bambang. Oh, terima kasih Bu. Bapak kan tentu masih memiliki target. Apa target Bapak dalam waktu dekat ini? Kalau target saya sih pengen pergi haji sih Pak. Tuh, apalagi? Oke. Pengen pergi itu haji butuh sih. stamina yang kuat Ini, jelas. iya. Harus sehat. Iya. Harus sehat. Iya. Bapak terakhir melakukan pemeriksaan kesehatan secara lengkap tuh pas kapan Pak? Waktu tahun kemarin ya, waktu 2024 kan udah mau haji tuh. Ya. Nah, kan Iya. mesti MCU lengkap. Iya. Nah, Alhamdulillah terus sih lolos. Cuma dibilang bawa obat penyerta. Lalu? Cuman masalahnya kan saraf saya kan nggak bisa kita tutupi ya. Saya bilang kalau jalan jauh sedikit nanti tiba-tiba ada apa-apa gimana gitu kan. Iya, iya. Jadi Akhirnya tertunda Pak ibadahnya Saya Pak? tertunda. Kapan ada ini lagi? Kemarin Kira-kira? saya udah dipanggil lagi saya sih. Nah, ini. sekarang nggak boleh tertunda lagi Pak. Iya. Nah, untuk itu di dalam mendapatkan kesehatan yang optimal, tentu kita harus melakukan perubahan gaya hidup. Iya. Tadi Bapak sudah mulai melakukan pengaturan pola makan, Iya. lanjutkan itu. Kemudian juga pola gerak, Bapak sudah mulai banyak berjalan, lanjutkan. Nanti pola tidurnya juga harus teratur, jamnya cukup, kualitasnya juga bagus, stresnya di-manage, dan kemudian lengkapi dengan menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini Pak, ketika rutin kita gunakan untuk pemirsa juga ya, ketika ada gula di dalam pembuluh darah kita, atau kolesterol di dalam pembuluh darah kita, atau partikel-partikel metabolik lainnya
itu akan bisa dibawa ke bagian sel kita yang disebut sebagai mitokondria, dan mitokondria ini kita sebut sebagai dapur energi. Nah, kenapa mitokondria ini disebut sebagai dapur energi? Karena dia bisa mengubah gula dan kolesterol yang ada di darah tadi untuk menjadi ATP. Pemirsa, ATP adalah molekul energi yang berkekuatan tinggi. Kalau ini diproduksi di dalam tubuh kita, tentu seseorang menjadi bertenaga. Nah, untuk Bapak ini dibutuhkan, Pak. Ketika Bapak nanti akan naik haji, pasti stamina harus kuat, butuh tenaga lebih tinggi. Nah, ketika Bapak gunakan teknologi laser, Bapak dapatkan energi lebih tinggi berbentuk ATP tadi, dan kemudian kadar gula darah Bapak akan terkontrol, kadar kolesterol juga akan terkontrol. Nah, pemirsa yang ingin mendapatkan tenaga lebih baik dengan metabolik yang lebih sehat, maka penggunaan teknologi laser secara rutin bisa membantu. Nanti ketika Anda memiliki teknologi laser, gunakan secara rutin 2 kali sehari. Pada pagi atau siang hari dan juga pada malam hari. Kenapa sih harus 2 kali sehari? Karena penggunaan teknologi laser ini mengoptimalkan siklus alami di dalam tubuh kita. Yang kita sebut dengan siklus sirkadian. Kita sama-sama lihat. Jadi siklus sirkadian ini akan berulang setiap 24 jam. Dialah yang mengatur jam bangun dan jam tidur seseorang. Ketika malam hari, tubuh bertugas untuk menghasilkan hormon melatonin. Nah, disinilah peranan teknologi laser ketika digunakan pada malam hari, nantinya tubuh kita akan kembali menghasilkan hormon melatonin secara optimal yang membuat tidur Anda menjadi lebih lelap, lebih nyenyak, dan manfaatnya berujung kemana-mana. Tensi menjadi lebih stabil, gula darah, kolesterol, berat badan juga jadi lebih stabil. Keesokan harinya juga bangunnya menjadi lebih segar. Tetapi Anda tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena ketika digunakan pada pagi atau siang hari, yang dihasilkan bukan hormon melatonin. Secara alami tubuh kita memproduksi hormon serotonin. Satu hormon yang berperan penting sebagai anti stres, anti cemas, anti depresi. Bertujuan untuk menjaga kestabilan mood sehingga Anda bisa menjadi pribadi yang energik maupun produktif. Oleh sebab itu, untuk Anda pemirsa di rumah, ya, ingat penyakit kronis saat ini tidak mengenal usia. Mau muda, mau tua, mau apapun backgroundnya, Anda bisa beresiko mengalami penyakit kronis. Oleh sebab itu, ayo kita cegah sekarang juga dengan teknologi laser. Untuk melengkapinya, ini ada cerita pengalaman dari masyarakat Indonesia yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser dan memiliki keluhan yang kurang lebih mungkin sama seperti yang dirasakan atau dialami oleh Pak Bambang. Kita simak sama-sama video berikut ini ya Pak. Saya pernah mengalami hipertensi di angka 148. Kolesterol saya waktu itu cukup tinggi sehingga sering ada keluhan di bagian pundak. Dulu sering saya sakit kepala. Hipertensi saya dan kolesterol saya alhamdulillah sekarang normal. Tekanan darah saya sekarang di 120/80. Kolesterol saya sudah normal juga, jauh dari yang sebelumnya yang ketika saya mengalami gangguan dan keluhan. Tadi Bapak sudah dengar sendiri cerita dari masyarakat Indonesia yang sudah merasakan juga dan memiliki keluhan yang kurang lebih sama seperti Bapak. Nah, sekarang waktunya Pak Bambang untuk merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami hari ini. Terima kasih juga Mbak Rita penjelasannya. Mbak Preti, terima kasih banyak. Dan pemirsa, saya tidak akan bosan-bosan untuk mengajak dan menjelaskan pemirsa untuk segera menggunakan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall ini. Sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dokter laser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Produk AccuLaser yang saya pakai adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Dokter laser atau AccuLaser hanya tersedia melalui call center
Pastikan nomor teleponnya sesuai yang ada di layar kaca Anda, di website resmi, di official marketplace, dan juga di showroom resmi di Alam Sutra. Guna memberikan kualitas layanan terbaik dan memastikan keaslian produk, Gogomall tidak melakukan layanan kunjungan ke konsumen dan tidak membuka counter-counter di mall. Jadi pastikan ya pemirsa, Anda mendapatkan dokter laser atau eye laser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomall. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.